Halo? Oke. Hai, selamat datang Kak Reni. Oke, teman-teman, udah jam 7 dan ini hari Rabu, berarti saatnya kita akan ngobrol bareng psikolog klinisnya di Sumatera Barat dalam acara Bakaba. Hari ini kita akan bicara tentang apa sih itu yang namanya premarital check up sebelum pernikahan. Kenapa itu menjadi penting? Siapa sih yang perlu ini gitu? Dan ini tuh menarik banget ya karena selama ini mungkin tidak ada yang paham kenapa kita memerlukan yang namanya premarital check up sebelum pernikahan. Cintanya IPK Sumbar bersedia untuk berbagi cerita mengenai premarital check up yang sudah pernah dilakukannya. Halo Bapak Cintanya IPK Sumbar. Kedengeran ya, Fis ya? Kedengaran? Oke, gimana kabarnya, Fis? Alhamdulillah, karena hostnya Kayova, semangat. Semangat. Deg-degan sih, Fis. Deg-degan ketemu kamu. Masya Allah. Oke. Ya, bohong. Enggak. Ketemu Alvis deg-degan tuh agak-agak sia-sia loh, bukan ya? Oke, Fis. Untuk nggak memperpanjang waktunya yang sudah pendek juga, mari kita langsung, Fis. Katanya mau ngobrol-ngobrol tentang premarital check up. Apa sih sebenarnya premarital check up itu, Fis? Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya agak deg-degan karena selama ini saya jadi hostnya, tapi pada malam hari ini malah diamanahi untuk jadi narasumbernya. Apalagi yang luar biasa, Kak Yova, kayaknya bakal banyak pertanyaan yang sedang disiapkan oleh Kak Yova juga mungkin dicecer juga sama Kak Yova mungkin nanti. Iya. Oke, Kak Yova, Percaya nggak kamu suara baik? suara aku agak telat nggak sih di sana? Oh, delay memang sepertinya. Delay ya? Karena di sini Oke, juga. oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja dulu ya. Lanjut aja, Fis. Iya, tapi luar biasanya Kak Yova di malam hari ini kita udah ada 14.000 pendengar. Wah, luar biasa sekali. Itu luar biasa. Masya Oke, Allah. Baik, lanjut. saya akan mulai dengan psychological check-up sebelum menikah. Teman-teman, dimanapun berada, pada malam hari ini saya akan sedikit berbicara sedikit saja sebenarnya karena kalau kita banyak bilangnya banyak mungkin nggak cukup waktu ya untuk ngomongin masalah psychological check-up ini sebelum menikah. Jadi saya pikir juga malam hari ini banyak yang para pendengar yang mungkin belum menikah, bersiap untuk segera menikah atau bahkan persiapan untuk menikah yang kedua. Oh jangan ya. Wah, parah. Oke, udah memotivasi? Baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa psychological check up sebelum menikah tentu pemeriksaan psikologi sebelum menikah ya. Karena kalau kita bahasa Indonesia kan seperti itu maknanya ya. Saya akan mulai sedikit tentang perawalan dulu nih Kak Yova. Begini, ketika kita bicara mengenai persiapan pernikahan, kita terjebak dengan atau mungkin yang sering kita bicarakan selama ini sebelum menikah adalah bagaimana ya persiapannya nanti, bagaimana ya undangannya nanti, bagaimana ya pakaiannya nanti, apalagi kalau sekarang yang cewek-cewek pada sibuk nih ngomongin, aduh bagaimana ya MUA-nya nanti,
gitu ya. Ya, sampai nanti mikirin berapa ya tinggi apa tuh namanya suntiang kalau di Minangkabau ya, suntiangnya berapa tingginya ya gitu. Terus undangannya Wow. seberapa yang harus kita undang begitu ya. Jadi kita terjebak di situ dan kita berpusing-pusing ria mikirin tentang persiapan yang sebenarnya ada yang lebih urgent dari itu gitu ya. Pada malam hari ini kita memang bilang urgensi ya, urgensi, bahwa memang ini sangat urgent, sangat harus segera dilakukan sebelum menikah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin persiapan pernikahan itu harus detail bahwa tidak hanya persiapan secara fisik saja, tentu sebelum menikah seorang calon mempelai wanita, mempelai laki-laki, kalau di Minangkabau itu anak daro, terus marapulai, ya harus mempersiapkan mental mereka sebelum menikah. Apa yang akan terjadi setelah menikah, bagaimana proses pernikahan, terus bagaimana perjalanan pernikahan dalam bahtera rumah tangga begitu. Saya mampu berbicara ini karena juga mungkin karena pengalaman ya Kak Yova ya, dan saya yakin setelah ini Kak Yova segera menyusul. Ini buka rahasianya, suka buka. Iya, teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, dan insya Allah teman-teman semua punya niat yang baik di malam hari ini untuk saling berbagi ilmu, untuk sharing ilmu. Kita akan masuk sedikit mengenai pernikahan dulu. Kita akan samakan persepsi dulu mengenai pernikahan. Ya, jadi pernikahan itu adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ini pastikan dulu nih, harus laki-laki dan perempuan. Nggak boleh laki-laki dengan laki-laki, nggak boleh perempuan dengan perempuan gitu ya. Jadi Kak Yova, dengerin Kak Yova ya, harus laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan. Tenang, Fis, masih kok. Oke. Laki-laki. Mantap. Jadi tentu yang diakui nilai dan norma, secara nilai dan norma, menyediakan tanggung jawab ada di sana, terus memperhatikan bagaimana relasi antara pasangan, terus bagaimana juga dengan, mohon maaf, hubungan seksual mereka, pengasuhan anak yang sah, yang di dalamnya terjadi pembagian tugas kerja yang jelas antara masing-masing, baik itu mau suami maupun istri. Jelas bahwa dalam pernikahan itu juga sudah harus detail bahwa membahas tentang bahwa ada kerja dari setiap masing-masing peran ya, laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Apalagi kalau di Minangkabau jelas ya, peran-perannya terlihat jelas ya. Oke. Terus juga teman-teman dimanapun berada, sebelum membahas psychological check up sebelum menikah, tentu ada baiknya kita akan merefleksi persiapan mental sebelum menikah. Ya, jadi ini disyarat maknakan untuk para pendengar dimanapun berada memahami dulu dengan refleksi ini ya. Ada 3 yang harus kita refleksi sebelum menikah untuk persiapan mental kita. Saya akan membahasakan dengan bahasa yang sangat mudah, dengan bahasa Indonesia saja. Ada 3. Pertama kita akan lihat refleksi tentang kesadaran atau sadar gitu ya. Bahwa refleksi persiapan mental sebelum menikah itu yang seperti Hafiz bilang tadi, bahwa ada namanya sadar. Kita harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, termasuk juga pasangan kita, ada kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Terus juga melihat bagaimana kekurangan dan kelebihan dari keluarga besar dari pasangan kita, pun keluarga kita sendiri. Bagaimana teman-teman kita, bagaimana teman-teman pasangan kita, gitu ya. Kekurangan tidak hanya tentu ada pada mereka, tetapi jelas juga ada pada diri kita. Ini yang kita tanamkan dulu, bahwa dalam proses pernikahan yang paling penting adalah yang benar dan salah bukan hanya kita, dan yang benar dan salah bukan hanya pasangan kita. Tentu ketika nanti bila muncul konflik gitu ya, yang berulang kali, sebaiknya tentu kita bersama pasangan kita kembali menyadari, kembali sadar gitu ya, kembali sadar seperti yang saya katakan tadi. Poinnya adalah kesadaran, sadar gitu ya. Kita sadar mencari penyebabnya untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah itu. Nah, mengenai sadar ini tentu juga sangat berhubungan dengan pemeriksaan psikologis ya sebelum menikah ini, bahwa kita sadar kita harus mengenali siapa diri kita, bagaimana emosional kita, bagaimana sosial kita, bagaimana kognitif kita dalam menghadapi berbagai hal dalam rumah tangga dan bahtera rumah tangga. Tentu kita harus memahami siapa diri kita dulu sebelum kita menikah. Terkadang kita terjebak bahwa
kita hanya menyadari kita harus memeriksakan calon pasangan kita. Sebenarnya bukan hanya pasangan yang harus kita periksakan, alih-alih pasangan ya yang kita salahkan. Ternyata yang harus kita perhatikan pertama kali adalah diri kita. Ada hal-hal yang kita perhatikan, betul. Selanjutnya ke Yova dan teman-teman semua dimanapun berada, refleksi yang kedua saya beri sebuah garis gitu ya tentang tahu gitu ya. Kita tahu apa itu tahu, bukan tempe ya. Oke, garisnya mulai kuat. Tidak hanya mengetahui perasaan yang saling mencintai gitu ya, tapi kita juga perlu mengetahui tentang kebutuhan, harapan, dan juga visi dan misi pernikahan yang Anda dan pasangan miliki untuk menyelaraskan tujuan hidup kita dalam proses pernikahan ini. Memiliki pengetahuan tentang ilmu pernikahan juga perlu untuk mengedukasi diri. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa ada loh beberapa hal yang kita persiapkan, ada loh beberapa hal yang harus kita pahami, ada loh beberapa hal yang harus kita maklumi bahkan sekaligus gitu ya. Terus juga yang ketiga, merefleksinya adalah saya menamakan dengan mau. Nah ini dia nih, mau. Tentu kita atau Anda dan pasangan Anda harus mau berjuang dan berkomitmen bersama pasangan Anda. Ini jelas. Ya. Berjuang untuk saling memperbaiki diri, tentu sebelum menikah, dalam proses menikah, bahkan dalam rentang pernikahan yang cukup lama. Jadi saya ulangi lagi bahwa pentingnya kita membuat diri kita untuk mau, membuat pasangan kita untuk mau, sama-sama berjuang, berkomitmen, termasuk juga mengenai bagaimana memaknai sebuah kelebihan dan kekurangan diri kita, pun pasangan kita. Ini jelas harus kita pertemukan dalam titik makna. Pertikaian hebat dalam kehidupan ya berpasangan tentu seringkali terjadi bukan karena suatu masalah besar saja, tetapi terkadang menjadi sangat besar, kan begitu ya. Karena apa? Karena kurangnya pemakluman, kurangnya pemahaman terhadap pasangan kita sendiri. Ini jelas. Dari 3 refleksi tadi, Kayova dan teman-teman, ada baiknya kita mulai masuk sedikit tentang pertanyaan Kayova tadi. Lalu apa itu psychological check-up, begitu ya, sebelum menikah? Jadi sebagai mana teman-teman ketahui bahwa kalau bahasa Inggrisnya ya itulah ya bahasa psychological check-up gitu ya sebelum menikah. Tapi kalau kita bahasa Indonesia kan ya intinya hanya pemeriksaan psikologis sebenarnya. Jadi kita permudah gitu ya maknanya bahwa hanya ini bentuknya adalah sebagai bentuk pemeriksaan psikologis sebelum menikah. Gitu ya. Gini kita akan masuk ke analogikanya dulu. Kalau kita ngomong masalah analoginya, contohnya begini, Kayova mungkin banyak klien dan pasien yang datang ke tempat klinik kakak akan bertanya, Ibu, bisakah anak saya masuk SD? Bisakah anak saya memeriksakan kesiapan sekolahnya? Begitu ya. Jadi analogikanya begini, sepertinya anak-anak nih, anak-anak mau sekolah. Anak-anak yang mau masuk sekolah, akhir-akhir ini akan diperiksa oleh psikolog mengenai kematangan sekolahnya. Fungsinya untuk melihat kesiapan mental seorang anak ini, kesiapan dirinya untuk bersekolah. Sederhananya begitu. Ini analogika kita pertama. Yang kedua, contohnya lagi nih. Seorang TNI atau calon TNI harus mengikuti prosedur pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kesehatan dan kelayakan psikologisnya dalam menjalankan sebuah tugas kelak, begitu ya. Bahkan sama halnya sebenarnya dengan calon pengantin. Tentu idealnya mereka dapat memeriksakan psikologis mereka agar dapat lebih siap ya dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Ini jelas. Ya, anak SD aja yang hanya sekolah 6 tahun kudu tes dulu, gitu kan? TNI aja yang seumur hidup ya. TNI aja yang nggak seumur hidup kudu tes juga, gitu loh. Nah ini yang niat kita untuk seumur hidup bersama pasangan, kenapa nggak dites gitu loh? Nah jadi nanti kita bahas nih lebih detail mengenai ini. Nah terus kenapa saya memulai judul ini dengan urgensi, gitu ya?
Jadi memang kalau kita pahami bahwa tentu urgensi ini adalah kepentingan yang mendesak dan harus segera ditunaikan. Kenapa mendesak? Karena memang pemeriksaan psychological check up sebelum menikah ya hanya bisa dilakukan sebelum menikah. Namanya aja sebelum menikah begitu ya. Jadi makanya sangat urgent, sangat disegerakan begitu loh. Nah, terus mungkin pertanyaan Kak Yova, lalu kapan ya bisa psychological check up ini kita lakukan? Ya tentu sedini mungkin begitu ya. Sedini mungkin. Pertama, tentu kita bisa memulai pemeriksaan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, tentu kalau kita sudah mulai ada nih, meraba-raba ada calon atau ada pasangan yang akan mungkin menjadi pendamping hidup kita dalam bahtera rumah tangga, ya tentu kita mulai juga menyampaikan kepada beliau untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan ini. Sebenarnya akan banyak hal sensitif dalam pemeriksaan ini. Ada nanti malah ketika sudah dilakukan pemeriksaan, malah pasangan atau kita sendiri merasa, oh nggak cocok nih ternyata. Pada akhirnya gagal untuk menikah. Gitu ya Kak Yova ya. Makanya sebenarnya proses ini sebaiknya dilakukan jangan terlalu dekat dengan kondisi sebelum menikah. Ada baiknya ya di posisi-posisi mungkin ya setahun sebelum menikah kalau sudah kenal begitu ya, atau bahkan 6 bulan sebelum menikah, itu akan lebih baik. Jadi kita lebih cepat, lebih baik gitu ya. Terus juga teman-teman dimanapun berada, Kak Yova juga, kenapa psychological check up itu atau psychological check up sebelum menikah itu sangat urgent, itu sangat penting gitu ya. Gini, teman-teman, hati-hati bahwa kita terkadang sibuk dengan ini nih. Terkadang kita berpikir bahwa kita kan udah pacaran, kadang begitu ya. Kita kan udah kenal dekat, kita udah kenal bertahun-tahun, gitu ya. Sebenarnya teman-teman, kenal bertahun-tahun atau pacaran, ya, yang atau mungkin teman-teman menamakan dengan pacaran, tidak menjamin Anda saling mengenal psikologis pasangan Anda. Nggak menjamin. Sama sekali nggak menjamin. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, kita terjebak nih. Sebaiknya nih sebelum menikah pacaran dulu. Misalnya nih, kadang-kadang banyak begitu ya. Misalnya sebelum menikah pacaran dulu aja, biar sama-sama mengenal, gitu ya. Hati-hati teman-teman. Pacaran, nih, konteksnya kalau pacaran nih ternyata, kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dalam beberapa fakta yang ada, bahwa ternyata dalam proses pacaran itu yang ada hanya bentuk-bentuk defensif, hanya bentuk-bentuk pencitraan, ya. Siapa sih seseorang? Ya, siapa sih orang yang tidak pengen dinilai baik oleh calon pasangannya? Siapa sih orang yang tidak pengen dinilai baik, bagus, soleh, pintar ngaji? Kadang nih ya, sebelum nikah diajak nih calon istri untuk sholat berjamaah. Dibagus-bagusin tuh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dibagus-bagusin tuh, ya? Ya, tapi terkadang itu kadang hanya bentuk-bentuk pencitraan, ya semoga tidak ya, semoga tidak. Tapi terkadang itu beberapa di antara kita itu hanya bentuk pencitraan. Maka hal-hal semacam ini tentu kita harus sikapi bersama sejak awal, begitu ya. Yang nggak ada salahnya juga kita membaguskan bacaan kita ketika sholat, ini ada masalah karena juga sunnahnya begitu ya. Tapi terkadang kita tanya bahwa ini calon imam dia ngajinya hebat nih. Tapi sebenarnya secara totally kita nggak ngerti bahwa ternyata di balik kesolehannya, di balik kebaikannya yang dimunculkan itu ada sesuatu yang harus kita khawatirkan sejak dini. Khawatirkan dalam tanda kutip, ya, yang harus kita persiapkan sebenarnya. Nah, selanjutnya juga teman-teman, berawal dari menjamurnya kasus problem keluarga, pertikaian hingga perceraian. Ini dia nih, ini sangat penting sebenarnya. Lagi-lagi nih, kenapa psychological check up sebelum menikah itu penting? Banyaknya kasus dalam rumah tangga terkadang dimulai oleh masalah yang kecil karena tidak mampu tidak mampu atau tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya, tidak mampu bagaimana cara berkomunikasi yang baik, tidak mampu bagaimana manajemen emosi, pada akhirnya yang kecil menjadi sangat besar. Yang kecil menjadi sangat besar. Begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak sedikit bahwa pada akhirnya laki-laki mudah menyebutkan talak pada istrinya. Hanya karena masalah kecil menjadi besar. Makanya teman-teman dimanapun berada, selagi belum menikah nih, ya, selagi belum menyesal untuk memilih seorang calon imam atau calon makmum gitu ya di rumah tangganya sendiri, ada baiknya menyegerakan diri untuk
menyemangati diri juga untuk segera memeriksakan diri, memeriksakan mental diri ya, memeriksakan psikologis diri, memeriksakan psikologis pasangannya sendiri. Terus juga teman-teman, seseorang tidak mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya dan pasangannya. Pada akhirnya menjadi pencetus problem keluarga. Nih, ini kenapa makanya seseorang itu wajib, nih kalau bagi seorang psikolog ya, sebenarnya agak sedikit wajib bagi seorang calon mempelai untuk segera memeriksakan dirinya ke psikolog. Jiwanya ke psikolog, mentalnya ke psikolog, perilakunya psikolog. Sebenarnya gini, kalau dibilang apakah harus ke psikolog, juga tidak sebenarnya. Ya, cuman kalau dengan psikolog tentu lebih lebih tertata, tentu ada diagnos yang jelas gitu ya, tidak meraba-raba secara psikologis begitu ya. Tapi sebelum adanya dulu psikolog, mungkin orang juga nggak disibukin sama harus ke klinik psikolog, harus ke rumah sakit, enggak juga sebenarnya ya. Tapi kalau sekarang kan memang sudah ada psikolog, tentu psikolog punya alat ukur yang tersendiri yang sudah tersedia, dan tentu akan lebih lebih apa tuh namanya Kak Yova? Intinya hasil dari pemeriksaan tentu akan lebih komprehensif. Ya. Oke. Jadi teman-teman, bahwa seseorang yang tidak mengenal dirinya, seseorang yang tidak mengenal bagaimana bentuk emosinya, seseorang yang tidak mengenal jenis kepribadiannya seperti apa, tentu ada kemungkinan kita khawatirkan memiliki beberapa problem dalam bahtera rumah tangga. Begitupun calon suami atau calon istri, itu sebaiknya diperiksakan, begitu ya. Apakah wajib? Ya kalau saya bilang, karena saya psikolog ya wajib, gitu ya. Baiklah, ini bukan konflik kepentingan ya, tapi kita berusaha untuk membangun yang namanya keluarga Indonesia yang lebih tahan ya, dan tangguh. Salah satunya adalah dengan cara mereka memahami diri dan pasangannya terlebih dahulu gitu. Kalau untuk beberapa pendengar, bahwa sebenarnya ketika psikolog itu yang klinis itu masuk ke dunia pendidikan profesinya, kami diharuskan untuk masuk ke dunia puskesmas, dan di Jogja itu sudah ada yang namanya konseling caten, konseling calon pengantin ya, Fis ya. Betul. Itu saya sama Fis itu sama-sama alumni puskesmas Sleman ya, Fis. Kayaknya khusus Sleman itu khusus Padang kayaknya, Fis. Iya ya. Aca juga ya. Aku Aca, kamu ya, udah khusus Padang. Nah, jadi akhirnya ketika kemudian mereka mendapatkan konseling dari kami, memang kadang-kadang banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang pasangan mereka gitu. Kalau pengalamanku dulu pas puskesmas, ada yang baru tahu kalau calonnya tuh pakai narkoba, atau kemudian calonnya itu suka minuman alkohol gitu. Nah, itu dia baru tahu ketika berada di dalam ruangan itu. Jadi memang banyak dinamika yang terjadi dalam ruangan kami saat pemeriksaan premarital counseling gitu ya, Fis ya. Lanjutkan, Fis. Betul, makasih Kak Yova sudah menguatkan pembahasan di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun berada, saya akan lanjutkan mengenai anjuran psychological check-up ini sendiri. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya, apa saja ya yang akan dicari tahu dari pemeriksaan kondisi psikologis sebelum menikah terhadap diri sendiri maupun pasangan. Di antaranya, sebenarnya sangat banyak ya, cuman kita ringkas saja. Kita ringkas, kalau pengen tahu lebih detailnya, yuk datangi psikolog-psikolog klinis kita. Yuk ke tempat A. Iya. Pertama, ya, tentu yang kita cari tahu dalam proses pemeriksaan itu pertama adalah kondisi psikologis masing-masing individu secara umum dulu nih, ya, karena di pemeriksaan awal itu tentu kita hanya melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sederhana sekali, ya, seperti interview, seperti observasi, begitu ya, dan beberapa alat-alat tes yang sederhana seperti grafis dan lain sebagainya, yang sederhana saja. Terus, adakah gangguan psikologis yang mungkin akan mengganggu kelak? Ini juga penting ya. Jadi, yang harus kita cari tahu itu adalah, ini kemungkinan nih, gangguan-gangguan psikologis yang mungkin akan mengganggu kelak dalam bahtera rumah tangga ini. Ini penting sekali. Terus juga, yang ketiga adalah, adakah kondisi psikologis yang mungkin akan diturunkan secara genetik
atau ditularkan, ya, seperti yang saya katakan tadi, baik secara genetik maupun sebagai dari sudut pandang interaksi sosialnya, ya, seperti ada traumatic event dan lain sebagainya. Dan selanjutnya teman-teman, bahwa apa saja lagi yang dicari tahu dalam pemeriksaan psikologis ini adalah kondisi relasi pasangan itu sendiri, ya, karena memang orang menikah itu tidak semuanya serta-merta keinginan mereka, karena tidak serta-merta mereka itu menikah dikarenakan pilihan mereka. Maka kondisi-kondisi yang seperti ini ada baiknya sebelum menikah itu harus didudukkan terlebih dahulu, gitu ya, bahwa perlunya seseorang itu mengenal bagaimana relasi psikologis di antara orang-orang yang mungkin belum sama-sama kenal. Sedangkan orang yang sama-sama kenal saja, yang tadinya mungkin memulai dengan pacaran saja belum bisa dipastikan aman-aman saja setelah menikah. Apalagi bagi kita-kita yang mungkin tidak pernah memiliki kedekatan khusus dengan seorang pasangan yang akan kita pilih menjadi seorang pasangan kita kelak. Jadi ini ada baiknya kita lakukan beberapa pemeriksaan psikologis sebelum menikah. Luar biasa ya Kak Yova, di malam hari ini sudah 19.000 orang pendengar. Tadi sempat 24 kok, Fis. 24.000 malah tadi itu. Dan Hafiz yakin juga di malam hari ini 50%-nya adalah belum menikah. Oh, ada istri mau berarti barusan. Iya. Ya, kita akan lihat sekarang lebih detail mengenai tujuan psychological check-up sebelum menikah, begitu ya. Nah, ini teman-teman kudu perhatikan, hati-hati bahwa saya akan bacakan sedikit, minimal ada berapa poin ya, ada 4 poin ya, tujuan psychological check-up sebelum menikah. Tuh kan, bener tuh. Ini Uni Miftah bilang apa? Tuh, ditodong lu. Nih, teman-teman, ini bukan biro jodoh ya. Ini bahasanya psikologi. Yang biro jodoh langsung aja hubungi di nomor pribadinya Hafiz ya. Jangan buka-bukaan di sini. Dan, tapi berharapnya lagi dipoto sekalian, bagi yang silakan langsung di komen ya. Nanti aku bacakan untuk Hafiz. Silakan Fiz, tujuannya tadi apa Fiz? Ya, tapi ini berharapnya dengan adanya materi di malam hari ini ya, mungkin ada aja yang berjodoh ya habis ini ya. Oh, kayaknya lucu deh. Terapor kami ya, loboknya. Oke, baik, kita lanjutkan tujuan psychological check-up sebelum menikah. Pertama nih, aku boleh bacain ya Kak Yova ya? Oke. Tuh kan bener kan, ada yang halo-halo mau cari calon nih kayaknya. Oke. Lanjutkan ini malah ngebahasin orang kita mah. Ayo, tujuannya apa, Fis? Pertama, tujuan psychological check-up sebelum menikah tentu adalah, nih penting nih teman-teman ya, kalau punya ballpoint dicatat ya. Pertama nih, meningkatkan kematangan pribadi sehingga lebih siap menikah. Ya, dengan menuntaskan masalah pribadi, tentu hidup kita lebih ringan, kepahitan-kepahitan hidup kita mungkin lebih berkurang, gitu ya. Dan kita jauh lebih mampu untuk mengolah masalah yang mungkin sedang dihadapi, bahkan yang akan dihadapi. Jadi ini penting sekali nih, meningkatkan kematangan pribadi tadi itu. Jadi ini kita tembaknya ke pribadi dulu nih, ya, masing-masing individu dulu. Terus juga selanjutnya tujuan dari psychological check-up ini sebelum menikah adalah melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Gitu. Ini penting ini, ya. Jadi pencegahan ini lebih baik daripada pengobatan ya sebenarnya Kak Yova ya. Karena memang kalau kita di ruang-ruang praktik nih dengan Kak Yova juga pasti banyak sekali bahwa kita banyak menemukan orang-orang yang datang dengan mengeluh karena kenapa saya harus menikah dengan dia, kenapa dia tidak mengerti dengan perasaan saya dan lain sebagainya. Ya, maka sebelum hal-hal semacam itu terjadi, ya ada baiknya kita lakukan pencegahan dengan cara apa? Memeriksakan psikologis
kita dan juga memeriksakan psikologis dari pasangan kita. Nah, terus juga bisa mengambil keputusan sesuai nilai bersama yang telah dibicarakan sebelumnya mengenai visi dan misi. Harus duduk sebelum menikah. Kalau saja kita tidak melakukan psychological check-up, lalu bagaimana cara mendudukkan visi dan misi dalam rumah tangga? Kalau saya tanya misalnya nih ke beberapa calon pengantin, memangnya visi misi Anda ini untuk apa? Jawabannya pasti akan sangat general ya, bahwa kami menikah untuk menuju surganya Allah. Begitu ya, kan luar biasa ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Tapi terkadang kita butuh menjelaskan, menuju surga Allah itu ada caranya, ada ilmunya gitu ya. Menuju sesuatu yang kita inginkan itu ada caranya, ada ilmunya. Jadi jangan terjebak hanya karena visi misi yang sangat general, tapi kita lupa bagaimana prosedur arah ke sana. Jadi ini ada baiknya teman-teman, lagi-lagi nih saya selalu mengajak nih, yuk ke psikolog sebelum menikah gitu ya. Kalau masalah biaya bisa nego lah. Kak Yova, ini udah 20.000 nih pendengar malam hari ini nih. Oke, mereka penasaran yang keempat apa, Fis, berarti? Kak Yova, sebenarnya ada program gratis loh dari pemerintah. Kalau dulu itu di di Puspaga, di tempat kita sendiri, pusat pembelajaran keluarga di Kabupaten 50 kota, itu sempat digratiskan loh untuk psychological check-up-nya loh. Oh iya? Sempat digratiskan. Jadi saya itu dibayar langsung masih ada sama pemerintah. Kalau sekarang kayaknya karena memang COVID ya, jadi sementara programnya dihentikan. Nah, jadi ada tuh programnya di kementerian ya, di KPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus juga jadi kita lanjutkan ya, searching. Oke, siap. Kak Yova, suara kita masih nyambung ya? Suaranya nyambung, gambarnya nggak gerak. Waduh. Berarti saya udah ekspresif dari tadi, nggak kelihatan gambarnya ya? Enggak, telat gambarnya, Fis. Telat. Gitu. Gak apa-apa, Oke. Ya, teman-teman nyampe kan ya, yang para pendengar masih bisa mendengarkan saya maupun Hafiz. Oke, ada Farah. Ya. Lanjutkan. Oke, tadi tujuan psychological check-up tadi saya sudah bacakan 2 ya, Kak Yova ya? 3. 3 apa 2 ya? Oke. 3. Saya ulangi lagi, pertama meningkatkan kematangan pribadi, yang kedua melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi masalah yang lebih besar, yang ketiga, nah udah 3 kayaknya tadi. Yang ketiga adalah bisa mengambil keputusan bersama tentang visi misi. Ya, betul. Dan yang keempat nih, karena saya hanya ambil beberapa poin saja. Jadi yang keempat adalah mampu menjalin interaksi yang jauh lebih sehat secara psikologis. Nah, ini penting nih. Jadi tujuan-tujuannya ya. Ini penting sekali bahwa kita harus mampu dan memampukan dan dimampukan untuk menjalin interaksi yang jauh lebih sehat secara psikologis. Nanti teman-teman kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh kok di kolom komentar, nanti akan dijawab sama Kak Yova. Wow. Oke. Gimana? Kena prank terus ya Kak Yova ya. Oke. Dan nah ini kita cukupkan dulu karena kemudian kita sudah pernah mendapatkan pertanyaan ya ketika kemarin kita membuka box pertanyaan di dalam story-nya IG-nya IPK Sumbar. Nah, Fis, ada nih pertanyaan dari mereka bahwa kalau saya belum berencana menikah, masih bolehkah saya tetap melakukan yang namanya pemeriksaan psikologis kayak gitu. Nah, tadi udah dijawab Fis ya, tapi silakan dijawab lagi, Fis. Oke. Sebenarnya untuk pemeriksaan psychological check-up itu tidak harus menunggu sebelum menikah. Kalau ini kan temanya karena memang kita sebelum menikah ya. Tema kita adalah pemeriksaan psikologi sebelum menikah. Sebenarnya untuk pemeriksaan diri kita, jiwa kita, mental kita, perilaku kita gitu ya, yang di dalamnya ada emotional,
banyak sekali kematangan-kematangan yang harus kita pahami bahwa memang untuk pemeriksaan psikologis ini tidak harus menunggu sebelum menikah sebenarnya. Ada baiknya bahkan jauh-jauh hari sebelum menikah kita sudah periksakan diri kita. Ada hal-hal yang harus kita khawatirkan dalam tanda kutip terhadap diri kita. Benar nggak sih saya ini sehat secara psikologis? Benar nggak sih kalau emosi saya seperti ini yang saya munculkan benar apa enggak ya? Ini penting sekali ini. Sebenarnya ada tema penting setelah kita melakukan psychological check-up sebelum menikah, ada lagi namanya premarital psychological screening kalau tidak salah namanya. Jadi ini difokuskan untuk memberikan psikoedukasi sebelum menikah. Bagaimana tugasnya seorang suami, bagaimana tugasnya seorang istri, bagaimana tugas mereka sebagai seorang orang tua ketika sudah menikah. Dan ini mungkin di hari lain nanti kita bisa lanjutkan dengan materi itu ya Kak Yova ya. Karena kalau malam hari ini kita baru pemeriksaan psikologisnya. Terus juga teman-teman, jadi kalau ditanya tadi apakah boleh, ya sangat boleh dong, dan sangat boleh ke klinik saya. Kenapa bisa larang ya? Kita nggak pernah orang datang gitu ya. Boleh sekali. Boleh lanjut Kak Yova? Oke, silakan. Selanjutnya ya. Oke. Kak, bagaimana dengan saya yang mengalami kecemasan akan pernikahan, apakah bisa ditanggulangi dengan premarital screening ini Kak, atau premarital screening lagi, premarital, halo? Ya, halo. Mendenging di sini. Halo, oke. Apakah saya bisa melakukannya dan apakah kemudian proses itu bisa membantu saya menangani kecemasan saya? Kak Yova, suaranya putus-putus. Bisa diulangi Kak Yova? Oke, aku ulang ya. Karena di sini juga mendenging gitu suaraku. Menggema ke sini. Oke, V. Jadi dia nanya gini. Jadi itu dia tuh kayaknya mengalami yang namanya kecemasan akan pernikahan. Lalu dia bilang, apakah kemudian proses ini bisa membantunya untuk meredakan kecemasannya tersebut? Iya, betul. Jadi bagi penanya, sebenarnya ini satu hal yang luar biasa adalah memberanikan diri untuk mempertanyakan sesuatu yang kita khawatirkan terhadap diri kita. Itu poin penting ya, bahwa Anda hebat bahwa sudah mampu untuk bertanya mengenai kekhawatiran diri Anda terhadap kecemasan Anda terhadap pernikahan. Sebenarnya begini, dalam proses pemeriksaan psychological check-up ini, fungsinya adalah memeriksakan beberapa hal yang mungkin kita khawatirkan tadi itu. Jadi kalau dikatakan apakah proses ini mampu untuk minimal mengobati kecemasannya, tentu akan ada proses intervensi setelah itu. Ya, jadi dalam proses pemeriksaan kita petakan nanti, kita bikin dinamika psikologisnya. Setelah itu nanti kita lakukan beberapa intervensi atau treatment khusus secara psikologis. Itu pun kesepakatan antara terapis dengan kliennya atau pasiennya. Jadi akan sangat bagus kalau Anda memiliki kekhawatiran mengenai diri Anda atau jiwa Anda yang tadi berhubungan dengan kekhawatiran atau kecemasan atau anxiety terhadap proses pernikahan, ya segera periksakan. Kita akan lihat nanti bentuk kecemasannya seperti apa. Kenapa bisa cemas? Apakah karena traumatik? Atau mungkin karena beberapa cerita-cerita yang mungkin itu belum tentu benar. Jadi kita bisa persamakan persepsi dalam proses ini nanti. Ya, betul. Iya, benar ya. Jadi kita meluruskan dulu ekspektasi pernikahannya seperti apa ya, Fis ya. Kemudian mencari tahu apa sih penyebab utama anxiety yang dia rasakan. Kayak gitu. Ini kayaknya agak nggak nyambung sama tema, tapi kemudian ada yang nanya kayak gini, apakah ini termasuk Kak, bagaimana menilai keluarga yang terlalu ikut campur dalam pelaksanaan pernikahan? Mohon ulangi Kak Yova. Jadi dia nanya nih, kayaknya dia lagi persiapan pernikahan, tapi kemudian keluarganya terlalu ikut campur. Nah, apakah kemudian proses ini bisa membantu hal tersebut? Oh iya, sebenarnya masalah ikut campur atau tidak ini subjektif juga ya. Terkadang ada memang di antara kita malah pengen melibatkan orang-orang terdekat kita dalam proses pernikahan ini. Semuanya melibatkan, semuanya dilibatkan. Dan juga ada di antara kita yang memang cenderung tidak mau melibatkan orang-orang terdekat karena intervensinya mungkin akan subjektif begitu ya. Jadi sebenarnya kalau proses ini
bisa saja kalau Anda menginginkan memang dalam proses pernikahan tidak banyak diintervensi oleh orang-orang terdekat atau mungkin bahkan orang tua, bisa saja hal-hal semacam ini kita lakukan pemeriksaan dulu. Jangan-jangan itu hanya perasaan kita saja, atau bahkan kalau memang terjadi hal yang demikian, tentu kita bisa diskusikan dengan hasil yang sudah ada ini, kita diskusikan dengan orang-orang terdekat kita, bagaimana yang kita mau, sehingga dalam prosesnya akan lebih baik ke depannya. Begitu Kak Yova? Oke. Nah ini ada satu lagi nih, ini juga agak keluar dari tema, tapi boleh nggak? Boleh dibacain nggak? Boleh Kak Yova, boleh. Kak, gimana caranya untuk mengatasi pikiran negatif yang setiap muncul itu membuat tubuhnya merasa panas dingin. Jadi tuh kayak ada serangan panik gitu, Fis. Jadi gimana cara mengatasinya? Iya, kita sering menyebutnya sebagai psikosomatis ya. Jadi ada bentuk kecemasan yang pada akhirnya termanifestasi pada gejala-gejala fisik begitu ya. Terkadang mual, gemeteran, pengen muntah, pengen pusing atau apapun itu ya. Itu sebenarnya hal-hal yang pada umumnya orang merasakan hal yang serupa. Contoh sederhana, orang mau ujian, kayak kita nih kayak Yova. Sebelum kita tadi live, pasti kita ngerasa agak deg-degan ya, gitu ya. Di jantung kita tuh ngerasa kayak deg. Itu adalah bentuk-bentuk atau manifestasi yang sangat sangat wajar terjadi pada diri kita, gitu ya. Nah, menjadi tidak wajar kalau hal-hal semacam ini berkelanjutan dan nggak bisa berhenti, atau bahkan dalam kondisi yang cukup lama, atau bahkan hal-hal yang kecil bisa berefek yang luar biasa terhadap fisik kita. Nah, maka kondisi-kondisi semacam ini tentu harus kita perhatikan dari awal. Ya. Ini kita kaitkan dengan ini ya, karena pertanyaannya kan kurang nyambung dengan tema kita ya Kak Yova ya. Tapi sebenarnya ini kita bisa kaitkan dengan tema kita, betul. Banyak betul memang seperti tadi juga masalah kecemasan tadi itu ya. Kecemasan kecil, efeknya gini. Saya punya beberapa kasus tentang orang yang mau menikah, dia pernah mengalami pelecehan seksual di masa kecil, lalu dia takut nanti tidak mampu memberikan kepuasan terhadap pasangannya atau kepada calon suaminya nanti. Pada akhirnya bentuk-bentuk kecemasan ini bermanifestasi menjadi somatoform pada diri, ya. Jadi dia merasa di sininya ada pembengkakan, kalau bahasa awaknya di kudunya itu ada seperti bengkak yang sangat besar. Padahal ketika diperiksa secara medis tidak ditemukan apa-apa. Tidak ditemukan apa-apa. Jadi memang kondisi-kondisi semacam ini, nah itu dia tepatnya kita melakukan psychological check up sebelum menikah tadi itu. Tentu kita memperbaiki diri kita sebelum menikah gitu loh. Jadi kita mempersiapkan sehingga sebelum menikah itu udah benar-benar siap. Jadi jangan nyiapin fisiknya aja. Ini pedicure, medicure, terus potong rambut, atau kalau di Minangkabau namanya ada batangnya. Semua fisik disiapin gitu ya. Tapi dalam jiwa kita nih, ini nih ya yang menjadi bumerang dalam hidup kita yang cukup panjang dalam bahtera rumah tangga, kita siapkan. Pada akhirnya ya siap-siap aja ada beberapa permasalahan dalam bahtera rumah tangga. Itu kayak Yova, kita nggak terlalu fokus dengan pertanyaan tadi ya, karena memang kurang nyambung ya dengan tema kita. Nyambung. Dan ada di komentar bagaimana ya cara menghilangkan trauma masa kecil yang menyebabkan munculnya kecemasan atau ketakutan untuk menikah sehingga menjadi siap untuk menikah. Gimana, Fis? Gimana cara ngobat? Iya, berbicara mengenai pengobatan, tentu kita harus hati-hati karena memang harus sesuai dengan prosedur yang ada gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah pengobatan, lagi-lagi kita cek dulu nih psikologisnya, dinamika psikologisnya seperti apa sebab akibatnya. Karena setiap intervensi itu akan berbeda-beda cara penanganannya, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada anxiety atau kecemasan yang berlebihan, yang berhubungan dengan masa kecil tadi itu, seperti yang saya bicarakan tadi, tentu harus kita periksakan dulu ya. Tapi di antaranya banyak hal kok ya, banyak hal untuk mengurangi kecemasan. Pertama adalah mengedukasi diri gitu ya, mengedukasi diri dengan hal-hal yang mungkin kita khawatirkan di awal waktu. Contoh, saya khawatir nih nanti menikah dengan seorang laki-laki, kalau bagi seorang perempuan ya, takutnya nanti dia seperti ayah saya gitu ya. Ayah saya waktu kecil orangnya sangat beringas. Saya tiba-tiba langsung ditendang kalau saya salah. Saya akhirnya mengeneralisir semua laki-laki itu sama.
Nah, berarti orang-orang semacam ini butuh edukasi, kan gitu ya. Orang-orang semacam ini butuh edukasi bahwa nggak semua laki-laki bersifat sama. Nah, mengenai apapun yang terbesit dalam dirinya dia mengeneralisir semua laki-laki sama, itu namanya bentuk-bentuk dari proses trauma, begitu ya. Dan trauma-trauma sepanjang seperti ini yang berkepanjangan, tentu ini yang harus kita obati sebagaimana intervensi yang sudah ada dalam ilmu psikologi. Begitu Kak Yova. Oke, jadi Tapi intinya teman-teman kalau kalau lebih detail nanti itu mendatangi psikolog-psikolog terdekat ya, dan saya sarankan psikolog klinis ya. ya psikolog klinis itu yang untuk daerah Sumatera Barat bisa cari infonya lewat DM di IG IPK Sumber. Nanti kami sampaikan di daerah masing-masing itu ada di mana gitu ya, Hafiz ya. Betul. Ya, kalau mau sama Hafiz, silakan langsung kontak di bawah ini kalau kelihatan. Kalau Hafiz itu di mana, Hafiz? Kalau ketemu Hafiz di mana, Hafiz? Waduh, nggak enak nih malah jualan ya nih. Kan Bapak cinta. Oh, iya. Saya ada di klinik di Almahira, Jalan Rasuna Said nomor 29 di Kota Payakumbuh. Atau kalau di Kabupaten 50 Kota, di Sepaga. Oke, jadi yang mau ketemu sama Hafiznya dan nggak mau sama orang lain ya silakan langsung saja ke Hafiz. Dan tadi juga dikatakan bahwa apabila memang mengalami dan merasa punya kecemasan tertentu atau traumatik tertentu yang membuat tidak siap juga untuk menikah, maka silakan hubungi psikolog klinis terdekat. Nah, ini lain lagi nih, Fiz, yang sering kutemui adalah kan aku seringnya tuh di aplikasi ya Halodoc gitu-gitu kan ya, atau kemudian nah itu yang dampak itu adalah ketika mereka lelah kuliah atau lelah sekolah, mereka bilang kayak gini, apa aku nikah aja ya Mbak ya. Itu gimana menurutmu, Fis? Iya. Ini luar biasa ya, tapi bukan pengalaman pribadi ya. Oh, aku malah gimana ya? Balikan ya aku kayaknya. Aduh, jangan bahas aku. Ayo ke tema. Maaf ya teman-teman. Mereka, para host ini yang memang suka bullyingnya aku ya. Hafiz, Putih, sama. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat semacam itu kita dengar memang orang-orang yang sedang sedang mencoba untuk defensif ya, sedang mencoba untuk lari dari sebuah problem yang sedang dia hadapi gitu ya. Itu sangat normal ya. Tapi pada akhirnya bentuk-bentuk defense yang muncul atau mekanisme pertahanan diri lah ya, kita bilang menyebutnya sebagai bentuk pertahanan diri mereka gitu ya. Terkadang memang menikah ini menjadi pelarian, akhirnya menjadi pelarian gitu ya, bukan menjadi bukan menjadi tujuan gitu, tapi hanya menjadi pelarian. Nah, ini benar nih Kak Yova, saya punya kasus yang terbaru gitu ya. Ini kita nggak usah sebut siapa orangnya, tapi ini orang-orang yang ada di Sumatera Barat begitu ya. Dan jadi kasus ini memang betul, ini baru sekali kasus ini, umur 20 tahun karena hampir dikeluarkan atau bisa kita katakan di DO ya dari kampusnya. Lalu pada akhirnya dia memutuskan ya udah deh, aku nikah aja. Ya, dengan dinamika psikologisnya sangat luar biasa begitu ya. Tapi pada akhirnya kondisi-kondisi semacam ini akhirnya memang betul dia menikah. Tapi tahukah Kak Yova, di 3 bulan pertama dia minta diceraikan sama suaminya. Oh. Nah, tadi itu ya, dia minta diceraikan, tapi suaminya sampai sekarang nggak mau menceraikan. Ini luar biasa suaminya. Gitu ya. Dan kondisi-kondisi semacam ini setelah kita periksa memang betul ada beberapa traumatik yang terjadi pada seorang perempuan ini. Jadi traumatik ini pada akhirnya manifestasinya adalah setiap ada problem dia akan tinggalkan, bukan diselesaikan. Setiap ada problem akan ditinggalkan, bukan diselesaikan. Memang. Jadi memang bagi teman-teman nih yang mungkin lagi punya problem, sebenarnya bukan hanya dengan menikah ya, menyelesaikan gitu ya. Kecuali kalau memang udah ngebet banget gitu ya. Terus
takut sama maksiat begitu ya, dan semuanya sudah tercukupi, ya ayo menikah segera. Tapi tentu sebelum menikah ada baiknya lakukan pemeriksaan psikologis dulu. Tapi lagi-lagi nih, menikah bukan menikah ini bukan cara untuk pengalihan gitu ya. Karena bahkan bagi orang-orang yang menjadikan menikah dengan pengalihan sebagai pengalihan, pada akhirnya ya menemui problem yang luar biasa lagi setelah menikah. Begitu ya, Kak Yova? Dan berarti inilah pesan dari Bapak cintanya EPK bahwa tolong jangan jadikan pernikahannya sebagai sebuah pelarian, tapi memang dimantapkan gitu ya. Karena kalau pelarian nanti kalau di dalam pernikahannya ada masalah lagi, lari lagi. Mau lari kemana ya, Fis ya? Larilah ke psikolog, seperti itu ya. Oke, lanjutnya masih menerima pertanyaan? Kak Yova. Halo. Ya. Ya, Kak Yova. Iya. Ya, aku sedikit sebelum kita lanjutin tanya jawab, ini ada beberapa poin lagi yang mungkin kita harus bacakan sedikit ya, Kak Yova ya. Semoga supaya nanti nggak ketinggalan ya, karena kan waktu kita cuma 1 jam ya. Ini juga udah azan Isya nih sekarang. Ya, oke, lanjutkan, Fis. Boleh, Kak Yova ya. Jadi gini, ada satu yang tertinggal tadi. Apa saja sih gitu ya kondisi psikologis individu yang kudu dicari tahu sebelum menikah gitu ya. Jadi ada beberapa poin nih. Pertama nih, yang harus dicari tahu sebelum menikah itu adalah mengenai kepercayaan diri. Ini penting sekali. Penting sekali. Kenapa penting? Karena orang-orang yang tidak percaya diri pada akhirnya akan insecure atau bahkan akan menganggap enteng, menganggap remeh calon pasangannya, atau bahkan terhadap dirinya insecure, merasa rendah terus. Ya udahlah, aku yang salah, aku nggak berhak menjadi suamimu, aku nggak berhak menjadi istrimu, dan sebagainya. Ya, ini terjadi masalah, ya, atau bahkan masalah ketimpangan sosial. Jadi kita bagaimanapun kepercayaan diri ini penting, bagaimanapun penghasilan ini penting. Kita harus punya kepercayaan diri sebelum menikah. Yang kedua, mengenai kemandirian. Ini penting sekali nih. Nanti mungkin bisa kita dalam tanya jawab ya. Yang kedua, kemandirian. Terus yang ketiga yang harus kita lihat dalam proses pemeriksaan ini adalah bagaimana teamwork, ya. Bagaimana kerjasama dalam rumah tangga. Atau bagaimana cara membuat diri mampu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Terus kemampuan komunikasi ini penting nih. Komunikasi, apalagi komunikasi itu bukan hanya sebagai ini ada, kalau nggak salah itu komunikasi itu ada 3 ya. To persuade, to educate, and to action. Itu kalau nggak salah tuh ya. Jenis kepribadian, jenis komunikasi. Karena saya pernah ngajar di komunikasi UNAN. Ya, jadi ada to persuade, ada to educate, and ada to action. 3 ini penting nih ya. Dalam komunikasi dalam rumah tangga ini penting. Terus juga bagaimana problematika masa lalu kita. Ini penting juga diketahui. Terus juga bagaimana jenis-jenis gangguan atau mungkin jenis kepribadian kita dulu. Apakah kita punya gangguan kepribadian? Ini harus kita pahami. Diri kita dan pasangan kita. Terus juga gangguan perilaku kita. Ya, gangguan-gangguan perilaku kita yang mungkin sebenarnya kita sadar kita punya gangguan gangguan perilaku, tapi kita mungkin lagi-lagi membentuk sebuah dinamika, atau mungkin kita membentuk sebagai bentuknya pertahanan diri tadi itu. Terus juga kita juga akan melihat bagaimana gangguan kejiwaan. Nah, ini penting dideteksi sejak awal. Gitu ya, gangguan kejiwaan seperti bipolar, sederhananya begitu ya, mungkin skizofrenia gitu ya. Jadi hal-hal semacam ini patut kita ketahui. Mungkin di saat-saat ini nggak muncul hal itu, tapi jangan-jangan di diri kita atau mungkin di pasangan kita punya riwayat terhadap gangguan-gangguan itu. Ini penting kita pelajari bersama kembali. Terus yang paling penting juga teman-teman mengenai orientasi seksual. Ya, jadi berapa banyak pada akhirnya keluarga-keluarga muda bercerai dikarenakan memang diantaranya bermasalah dengan orientasi seksual mereka yang bermasalah, ya, yang tadinya mungkin seorang perempuan. Ini ada kasus ya, ada perempuan misalnya dia sangat terlihat ya sebagaimana perempuan seutuhnya, tapi pada akhirnya setelah kita ketahui dalam proses pernikahannya dia tidak memiliki ketertarikan terhadap suaminya, ya, bahkan terjadi rigiditas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada beberapa pengalaman traumatik event sebelumnya terjadi dan akhirnya dalam proses pernikahan tidak mampu memberikan kepuasan
terhadap suaminya, atau bahkan tidak mampu dan tidak mau melakukan beberapa hubungan seksual dengan suaminya. Dan ini penting kita pahami sejak awal waktu sebelum menikah. Gitu, Kak Yova. Yuk kita lanjutkan lagi dengan ini. Ya, gimana Kak Yova? Ada pertanyaan nih dari sepuhnya kita nih. Jadi pengen nanya dari siapa nih. Tuh? Dari Mbak Mita. Dari siapa? Oh, kami Mita, Masya Allah. Iya. Mbak, serius Mbak. Kalian aja yang bully aku terus. Jadi dia tadi bilang, Mbak Yova serius banget deh gitu. Kalian memang kayaknya kehidupan kalian itu kayak Putih Hafiz tuh udah sekarang bertambah dengan Mbak Miftah ya. Makasih loh. Oke, pertanyaannya adalah yang menikah alasannya cuma karena takut zina, sebenarnya isi pikiran mereka saat belum menikah itu apa sih? Maksiat doang. Gitu katanya, Fis. Jadi gimana nih? Iya ya. Sepuh dong, sepuh ya? Ya betul sih Kak Miftah, ya memang betul kalau pikiran seseorang atau pikiran kita tertumpu pada menikah karena takut zina, pada akhirnya memang sangat kita mengardilkan beberapa alasan lainnya sebenarnya. Padahal alasan menikah itu bukan hanya untuk menghalalkan, ya sebenarnya gini, memang menikah itu untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Ada kepentingan-kepentingan lain yang harus kita tunaikan juga. Ada hak dan kewajiban di sana, gitu ya. Bukan semata-mata mengenai kepuasan seksual saja, tapi juga kepuasan psikologis kita, kepuasan pikiran kita, kepuasan penglihatan kita. Kadang kita menikah hanya membutuhkan tadi itu kematangan seksual, tapi kita lupa bahwa terkadang mata kita butuh melihat yang cantik. Otomatis tentu seorang istri di rumah ya harus berperilaku lebih cantik gitu ya, minimal begitulah. Atau bahkan laki-laki juga begitu. Laki-laki seorang perempuan juga tentu pengen dong dapat suami yang juga gagah. Tentu di rumah juga suami harus gagah subjektif ya, dan cantik juga subjektif. Tapi saya sepakat bahwa memang menikah itu bukan hanya karena takut zina, tapi dalam pernikahan memang betul menikah itu dapat menghalalkan satu hubungan supaya tidak berbuat zina. Mungkin lebih tepatnya begitu. Tapi kalau dikatakan hanya untuk tidak berzina atau takut zina, saya pikir kurang tepat ya. Benar. Jadi padahal hukum untuk menikah itu banyak ya. Jadi yang tadi pahami itu cuma hukumnya wajib nikah atau sunah nikah gitu. Padahal ada berbagai macam hukum kalau dalam pernikahan itu tentang persiapan untuk menikah. Bahkan ada yang haram sekalipun untuk menikah seperti itu ya. Nah, sekarang karena udah mepet waktunya, aku minta Fis untuk closing statement, Fis. Boleh. Karena juga ini udah ikomat di musola dekat rumah, jadi kita ngejar untuk sholat jamaah ya. Jadi gini, teman-teman. Kondisi sebagai pasangan yang diperhatikan sebenarnya dengan melakukan psychological check up ini, saya juga tambahkan dikit ya, ini belum closing statement, tapi menambahkan sedikit sebelum closing. Pertama nih, kondisi sebagai pasangan yang harus diperhatikan. Pertama, dengan pemeriksaan ini kita harus mempelajari bahwa bagaimana kemampuan mendengarkan dalam berkomunikasi, contoh sederhana, terus mendengar aktif, mendengar simpatik, mendengar sugestik, gitu ya, semuanya harus kita pelajari. Terus juga sensitivitas atau kepekaan, itu juga penting nih. Ya, kondisi sebagai pasangan yang kita perhatikan, dan bahwa sensitivitas kita harus kita latih terus, ya, harus memperdalam kepekaan kita, pasangan kita. Terus juga cara menghadapi masalah supaya nggak bertengkar ya, bagaimana manajemen problem dalam rumah tangga, ini juga penting. Nanti akan ada baca di dalam proses premarital psychological screening, gitu ya. Terus bagaimana juga relasi diri kita dengan pasangan, juga dengan diri kita dengan keluarga besar pasangan kita, ini juga penting. Ini sebenarnya panjang pembahasan ini, tapi karena sudah disuruh bikin closing statement, bahwa di malam hari ini saya hanya bikin sebuah kesimpulan kecil bahwa lakukan sesuatu sebelum kita merasa kecewa dengan sesuatu yang sudah kita pilih, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Tentu kalau kita sebagai calon suami atau calon istri, calon mempelai,
tentu kita melakukan pemeriksaan psychological check up terhadap diri kita sendiri sebelum menikah, pasangan kita sebelum menikah. Dan bersiaplah hal-hal yang mungkin kita inginkan bisa terjadi dengan psychological check up ini. Contoh, dengan psychological check up ada kemungkinan orang menjadi menikah. Dengan psychological check up kemungkinan orang menjadi menolak untuk menikah